Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Jumat 1 November 2024 dalam pekan biasa yang ke-30. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah masuk di dalam bulan November tahun 2024. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 1 sampai dengan 12 dengan perikop ucapan bahagia. Hari ini juga merupakan hari raya semua orang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas lindungan-Mu semalam di dalam tidur kami, dan pagi ini Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat, semuanya berkat kasih karunia dari-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, akal budi kami, sehingga mampu mengerti dengan baik firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, pada hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada hari ini kita semua diajak untuk merenungkan kehidupan para kudus yang telah mencapai kebahagiaan kekal bersama dengan Allah. Pesta pada hari ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja yang disebut Persekutuan Para Kudus, yakni persekutuan semua orang yang telah mempercayakan dirinya kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darah Anak Domba Allah. Lalu, siapakah orang kudus itu? Orang kudus adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan dalam hidup rohani dan jasmani. Mereka adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Aktivitas sehari-harinya menunjukkan kekudusan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi manusia. Yang pertama, ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan merupakan sifat-sifat yang mendasar di dalam kekudusan. Yang kedua, sukacita dan rasa humor adalah bagian penting dari kekudusan, di mana umat diberikan semangat positif dan pengharapan kepada sesama tanpa kehilangan realita hidup. Yang ketiga, keberanian dan gairah
adalah sifat-sifat yang mendukung kekudusan, di mana umat Kristen diharapkan untuk mewartakan Injil dan meninggalkan tanda positif di dunia ini. Yang keempat, kehidupan dalam komunitas adalah penting dalam perjalanan rohani, di mana secara bersama-sama umat mendukung dan membimbing satu sama lain di dalam kekudusan. Dan yang terakhir adalah doa yang terus-menerus merupakan aspek kunci di dalam mencapai kekudusan. Karena melalui komunikasi dengan Allah, umat memperluas hubungan dengan Allah dan memperdalam kepercayaan serta keterbukaan hati. Kekudusan adalah panggilan bagi setiap umat beriman. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang telah kita dengar hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan sabda bahagia yang menggambarkan karakter hidup yang membawa kita kepada kekudusan. Para kudus adalah teladan kita di dalam menghidupi sabda bahagia ini, menunjukkan bahwa hidup kudus adalah panggilan setiap orang beriman, termasuk kita. Lalu, apa yang bisa kita pelajari agar kita bisa sampai kepada kekudusan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus? Nah, yang pertama yaitu kebahagiaan di dalam kemiskinan rohani. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah." Para kudus memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan dari harta dunia, tetapi ketergantungan penuh kepada Allah. Yang kedua, kerendahan hati dalam perjalanan hidup. Para kudus adalah teladan dalam kerendahan hati. Dalam sabda bahagia hari ini, Yesus mengajarkan bahwa orang yang lembut hatinya akan memiliki bumi. Orang yang lembut hatinya hanya akan terjadi kalau dia memiliki kerendahan hati. Nah, dan yang ketiga adalah kerinduan untuk keadilan dan kasih. Yesus bersabda, "Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran." Nah, para kudus hidup dengan hasrat besar untuk keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Mereka berjuang untuk menyatakan kasih dan keadilan, baik melalui kata-kata maupun tindakan serta perbuatan. Nah, tindakan ini menggerakkan mereka untuk memberikan hidup sebagai saksi kasih Allah bagi dunia, walaupun seringkali menghadapi penderitaan seperti para martir. Nah, sahabat misioner yang terkasih, mari mulai hari ini kita membuka hati dan budi kita agar kita mampu belajar dari teladan para kudus untuk hidup di dalam kebahagiaan sejati yang berakar pada sabda bahagia yang telah kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Semoga kita juga berani menanggapi panggilan Allah dengan menjadi pribadi yang rendah hati, mengandalkan Tuhan, dan berkomitmen pada kasih dan keadilan, sehingga kita dapat menjadi kudus di mata Tuhan. Dan semoga kita dapat menjadi seperti orang yang berbahagia, seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam sabda bahagia dalam bacaan Injil pada hari ini. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus,
kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.